Sorry, ulang lagi. Lupa kan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Iko, saya dari HR Department di bagian Talent Development atau di bagian training. Jadi interpersonal skill itu merupakan satu soft skill terkait bagaimana saya berinteraksi dengan yang lain. Dan ini punya berbagai macam kemampuan ya di sana ya, ada berbagai macam set skill di sana. Contohnya misalnya kemampuan negosiasi, terus kemudian bagaimana mendengarkan secara aktif, empathic listening, kemudian manajemen konflik, dan macam-macam lainnya kalau kita berbicara tentang interpersonal skill. Intinya ada pada bagaimana saya berhubungan dengan orang lain. Kenapa interpersonal skill penting dalam dunia kerja? Karena kalau kita berbicara di dunia kerja, kita itu nggak hanya bekerja sendiri ya teman-teman. Kita itu kan bekerja dalam satu departemen, ada saya dengan rekan-rekan yang lain, ada juga saya bekerja sama dengan departemen lain atau cross departemen. Makanya di sana penting kita punya interpersonal skill. Kita bisa manajemen konflik kalau ada perbedaan pendapat di sana. Kita juga bisa menemukan resolusi bersama kalau misalnya kita udah deadlock nih sama-sama. Kita juga bisa membangun hubungan, jangan sampai karena kita nggak punya interpersonal skill yang bagus, kita tuh nggak punya hubungan yang baik atau kita menghindari satu departemen tertentu di sana. Jadi bagaimana cara meningkatkan interpersonal skill di dunia kerja itu ada berbagai macam nih caranya Sobat Noyorono. Bisa misalnya menggunakan platform-platform training online, itu kan sudah sangat banyak dan pilihan materinya pun juga sudah bermacam-macam nih. Sobat Noyorono bisa memilih kira-kira mana sih yang relevan untuk meningkatkan interpersonal skill. Misalnya ada training untuk negosiasi, manajemen konflik dan sebagainya. Dan kadang-kadang harganya tuh ya murah atau bahkan gratis. Itu kan sangat membantu ya. Atau Sobat Noyorono bisa melakukan ngobrol-ngobrol santai di luar kerja gitu, setelah pulang kerja kemudian mengadakan acara bersama. Itu kan juga melatih interpersonal skill, bagaimana berhubungan dengan yang lain, atau juga terlibat dalam proyek bersama. Jadi ketika ada kesempatan, mendapatkan kesempatan begitu ada proyek bersama, entah itu internal di departemen ataupun cross departemen, Sobat Noyorono bisa mengambil kesempatan itu. Beberapa tips yang bisa Sobat Noyorono lakukan untuk mengembangkan interpersonal skill. Sobat Noyorono bisa untuk mengendalikan emosi. Kadang-kadang kalau kita nggak mengendalikan emosi ketika kita berinteraksi secara interpersonal dengan yang lain tuh, wah kacau sih nanti. Terus yang kedua, Sobat Noyorono juga bisa mengembangkan empathic listening. Jadi tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Itu bisa dari bahasa tubuhnya, bisa dari suaranya, bisa juga dari intonasinya dan sebagainya. Terus kemudian yang selanjutnya, Sobat Noyorono bisa menumbuhkan pikiran yang positif. Jadi kita meninggalkan dulu prasangka-prasangka dan kemudian kita mencoba dengan pikiran yang positif menanamkan dalam diri kita bahwa ayo saya bisa berinteraksi dengan yang lain sehingga nantinya terjalin suatu kerjasama yang efektif dan efisien bisa. Sahabat Noyorono, marilah kita menjadi sosok yang bercahaya untuk saling menghidupi. Salam bersatu, berdoa, berkarya.